Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Milhatun SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PTK yang perkenalkan, nama saya Supriyadi, saya dari kelas A15 semester 5 pada PJJ PAIAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mohon izin di sini saya akan memaparkan proposal penelitian tindakan kelas dan saya mengambil judul upaya meningkatkan hafalan bacaan dan gerakan sholat dengan menggunakan media audiovisual pada anak usia dini, yaitu siswa kelas 3 MI Darul Falah Sirahan, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, yang selanjutnya metodologi penelitian. Untuk yang pertama, latar belakang penelitian. Pendidikan agama Islam sangat penting untuk anak karena membantu mereka mengamalkan ajaran Islam. Pendidik memiliki peran penting dalam perkembangan pribadi dan sosial anak. Salat adalah kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan bagian penting dari hidup beragama. Kurikulum pendidikan menyusun pengalaman belajar untuk membantu perkembangan siswa. Salat tidak hanya mendidik aspek spiritual, tetapi juga menjadi sarana komunikasi antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, salat diingatkan sebagai cara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Salat dijelaskan dalam hadis sebagai tiang agama. Mendidik anak dalam salat dengan baik akan memberikan manfaat bagi kehidupan mereka di masa depan. Namun, banyak guru agama yang masih menggunakan metode ceramah yang monoton dan belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi. Di MI Darul Falah Sirahan, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, pembelajaran sholat dilakukan sesuai kurikulum, namun menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Hal ini membuat sebagian siswa pasif dan merasa bosan. Penelitian menunjukkan siswa mengalami kesulitan dalam menghafal bacaan dan gerakan sholat. Hanya sebagian kecil siswa yang mencapai standar belajar yang ditetapkan. Peneliti mendapati bahwa media yang digunakan dalam pembelajaran kurang menarik dan perlu inovasi. Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran sholat. Dengan metode ini, diharapkan siswa akan lebih tertarik dan semangat dalam belajar. Media dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Di era teknologi sekarang, guru perlu menggunakan media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih mudah memahami materi sholat. Guru juga harus memiliki berbagai metode dan strategi dalam mengajar agar siswa belajar dengan efektif. Penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan konsentrasi, motivasi, dan pemahaman siswa. Siswa yang masih berpikir konkret akan lebih baik memahami materi melalui media yang dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang upaya meningkatkan hafalan bacaan dan gerakan sholat dengan menggunakan media audiovisual pada anak usia dini kelas 3 di MI Darul Falah Sirahan. Media audiovisual dapat memotivasi siswa dan memudahkan pemahaman materi. Selanjutnya, data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah
Penelitian yang menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang kemudian dianalisis. Sedangkan dalam penelitian ini, rumus yang akan digunakan untuk menganalisa data adalah sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%, di mana P adalah presentasi ketuntasan siswa, F jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas 70, N banyaknya siswa. Selanjutnya, data kualitatif. Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data atau data collection dan reduksi data atau data reduction. Yang pertama, pengumpulan data. Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian, yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Hal tersebut menurut Miles dan Huberman tahun 2027 halaman 16. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat hafalan, bacaan, dan gerakan sholat di Darul Falah Sirahan sebelum menggunakan media audiovisual. Yang kedua, bagaimana menggunakan media audiovisual dan dalam pembelajaran bacaan dan gerakan sholat di Darul Falah Sirahan. Yang ketiga, bagaimana peningkatan hafalan bacaan dan gerakan sholat siswa di MI Darul Falah Sirahan setelah menggunakan audiovisual. Tujuan penelitian yang pertama, yakni untuk mengetahui tingkat hafalan bacaan dan gerakan sholat di Darul Falah Sirahan sebelum menggunakan media audiovisual. Yang kedua, untuk mengetahui menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran bacaan dan gerakan sholat di Darul Falah Sirahan. Yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan hafalan bacaan dan gerakan sholat siswa di Darul Falah Sirahan setelah menggunakan audiovisual. Manfaat penelitian. Dalam hal ini, peneliti dalam menjabarkan relevansi dan pentingnya penelitian menggunakan dua hal, yakni teoritis dan praktis. Yang pertama, teoritis, yaitu untuk yang pertama, untuk menambah wawasan khususnya untuk peneliti dan guru di Darul Falah pada umumnya, terutama berkenaan dengan model pembelajaran yang menggunakan media audiovisual. 2. Sebagai bahan masukan dan acuan dalam upaya pemanfaatan media audiovisual dalam pembelajaran tentang sholat di lingkungan Darul Falah Sirahan. Kemudian hal yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama, bagi lembaga sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pendidikan di Darul Falah. Bagi pendidik sebagai dorongan dan motivasi kepada guru untuk menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran interaktif untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Yang ketiga, bagi siswa mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran fikih, khususnya materi tentang sholat, baik dalam konteks gerakan maupun bacaannya. Yang keempat, bagi orang tua sebagai bahan dan acuan dalam upaya meningkatkan hafalan bacaan dan gerakan sholat di rumah. Kelima, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian ini
sehingga diperoleh hasil yang menyeluruh dan dapat dijadikan bahan referensi dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Landasan teori. Sebagaimana pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Maksudnya dengan Al-Quran dan dengan jalan beriman, yaitu ke jalan-jalan keselamatan, jalan yang menyelamatkan mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan, yakni kekafiran, yakni keimanan dan iradahnya, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus, yakni agama Islam. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiono pada tahun 2012 halaman 13 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Model penelitian tindakan. Model penelitian dan desain tindakan yang digunakan yaitu model Kurt-Lewin. Ada 4 komponen yang dikenalkan dalam penelitian tindakan, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau action, yang ketiga observasi atau observing, dan yang keempat refleksi atau reflection. Hubungan dari keempat komponen tersebut dimaknai menjadi satu siklus. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 di MI Darul Falah Sirahan yang berjumlah 11 siswa yang terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan. Objek penelitian ini adalah tindakan sebagai meningkatkan kemampuan pelaksanaan praktek sholat melalui media audiovisual pada siswa kelas 3. Selanjutnya objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah mengacu kepada penerapan strategi metode pembelajaran audiovisual dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 MI Darul Falah Sirahan. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data di sini kami lakukan dengan 3 hal. Yang pertama tes, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Di mana tes yaitu instrumen untuk mengukur perilaku atau kinerja seseorang. Alat ukur tersebut berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing subjek yang menuntut penemuan tugas-tugas kognitif. Respon atau jawaban yang diberikan subjek terhadap pertanyaan tersebut diberi nilai angka yang mencerminkan karakteristik subjek. Yang kedua observasi. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tindakan yang telah disusun. Melalui pengumpulan informasi, observer dapat dicatat berbagai kelemahan dan kekuatan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tindakan, sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana kesesuaian tindakan dengan rencana yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana tindakan dapat menghasilkan perubahan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Yang ketiga, dokumentasi. Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang berkenaan dengan faktor-faktor penyebab tidak maksimalnya dalam hafalan bacaan dan gerakan sholat, sehingga mendapatkan data dokumen dari hasil evaluasi siswa dengan menggunakan media audiovisual. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon bimbingan dan arahan dari Ibu dosen, dan mohon maaf jika terjadi khilaf dan kesalahan baik tingkah dan tutur kata saya. Demikian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.